Kiai Zawawi Imran. Pak Yai, begini. Pertama bahwa ini orang itu kadang-kadang begini Pak Kiai. Ada apa istilahnya, inspiratornya gitu loh. Nah, Pak Yai ini apa ada yang menginspirasi sehingga bisa jadi penyair, budayawan, sastrawan dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya saya lebih enak inspirasi itu supaya punya nilai vertikal. Saya lebih suka, walaupun di Jakarta menyebutnya itu ilham. Jadi anugerah pemikiran, pendalaman yang tidak bisa kita bikin sendiri, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu datang pada saat apapun, bahkan tiap detik, bahkan kita bisa mendapatkan ilham itu ya sepanjang hidup kita. Selalu selagi kita berhubungan dengan Allah, selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ilham atau menurut bahasa modern inspirasi itu itu selalu datang, karena apa yang kita lihat itu sebenarnya menjadi sedekah pada kita. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, kan Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Jadi yang namanya apa saja yang di langit dari bumi, di bumi, awan, angin, daun-daunan, rumput, kerikil, gunung, sungai yang mengalir, sungai yang diam, kemudian laut dan gelombang, itu sebenarnya menyuarakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya manusia yang selalu berzikir, apalagi berzikir yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang selalu berzikir kepada Allah pada waktu berdiri, berjalan, duduk, bahkan berbaring, berzikir kepada Allah. Sebenarnya dia berjamaah dengan alam, karena itu alam yang menjadi saudara kita, satu zikir, satu tarikan zikir, satu tarikan tasbih dengan kita, alam itu akan menjadi bahan inspirasi yang berkaitan dengan ilham dari Allah itu. Jadi kalau inspirasi mungkin pertemuan vertikal kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Tapi kalau yang namanya ilham, ya persaudaraan kita, tarikan nafas bersama dengan semua makhluk Allah yang tidak kita ketahui. Sufi saya masih suka TV. Oh gitu. Tapi sudah pandangan sufi. Oh Allah, subhanallah. Iya. Sehingga begini. Sehingga ini berikutnya, bagaimana hubungan, karena kita umpama Rumi ya. Rumi itu kan terkenal sufi, tapi dia kan penyair, kan begitu. Ya, sebenarnya kan ada pepatah Libanon Iya. yang bunyinya alladzi nafsuhu bi ghairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamil. Barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta kita Allah sebagai sesuatu yang indah. Jadi hati yang bersih, hati yang indah itu bisa melihat wujud apa saja itu menjadi sesuatu yang indah, dan itu cerminan dari keindahan Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah sangat menyukai keindahan. Nah, kalau dikaitkan dengan sufi
Ya, saya menganggap ini kitab sufi. Di Sulawesi itu ada sebuah kitab namanya Kitab Budi Istiqorah. Kan tentu saja namanya saja Budi Istiqorah itu kan pasti hubungan kita dengan Allah yang ada sedikit berurusan dengan rahasia-rahasia yang tak semua orang tahu gitu. Nah, di sana ada kata-kata dalam bahasa Buddhis, akinina wapatuduko memadetken kalawinati. Berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hati. Jadi hati yang bersih, hati yang berpikir itu akan tercelup oleh yang namanya kemuliaan. Jadi tidak tercelup oleh warna lagi, tidak tercelup oleh warna biru, tidak tercelup oleh warna hijau, tidak tercelup oleh warna oranye, tidak tercelup oleh warna pink, bahkan tidak tercelup oleh warna putih, tapi justru tercelup oleh yang namanya kemuliaan. Karena kemuliaan itu ya lebih mulia yang namanya putih gitu. Gitu ya, iya. Jadi itulah pentingnya hati yang yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi hati yang selalu ingat berpikir kepada Allah pada waktu sangat apapun, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, selalu ingat kepada Allah. Yang dalam bahasa tasawufnya orang yang berkekalan mengingat Allah. Pak Yai ini sebagai penyair ya. Ini ada sastrawan Pak Yai ya. Ada penyair, ada namanya peradaban, ada namanya kebudayaan. Nah ini hubungannya bagaimana ya Pak Yai dan ini? Ya saya hubungan ini semua ini. Ya karena saya ini bukan orang ilmiah mungkin. Ya. Saya ini sekolah saya kan hanya SM 6 tahun sama dengan SD sekarang. Jadi yang namanya istilah-istilah ilmiah. Justru ketika menggunakan perangkat-perangkat yang teramat ilmiah, ya bukan ilmiah boleh lah, yang teramat. Nah, saya mungkin tidak nuntuti itu. Jadi saya maunya saya itu jangan terlalu dibagi-bagi, karena antara kebudayaan dengan peradaban itu mirip-mirip. Semua mirip. Kemudian yang bukan kebudayaan itu peradaban, yang peradaban bukan kebudayaan, tidak. Justru antara kebudayaan dengan peradaban itu ya tumpang tindih gitu, tumpang tindih. Jadi atau dengan kepenyairan. Kalau kepenyairan itu kan dengan menggunakan bahasa yang indah. Jadi menggunakan bahasa yang tidak biasa, misalnya seorang yang contohnya untuk anak muda ya, kan melamar perempuan itu kan boleh. Ya, jadi melamar itu hanya dengan kata-kata ana uhibbuki, aku mencintaimu, atau I love you. Aku mencintai. Mana enak dengan mengucapkan kalimat yang bersyair. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Saya kira yang terakhir ini yang menggetarkan. Karena hati yang bergetar itu akan mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan. Itulah kenapa banyak sufi-sufi, kiai-kiai kita pengamal tasawuf yang dalam kalau berbicara, walaupun bicaranya bukan puisi, tapi bahasanya itu bisa menggetarkan, bisa punya tenaga puitik, bahkan lebih menggetarkan dari puisi yang ditulis oleh penyair gitu. Karena ya ada pujangga Pakistan, Al-Allamah di Pakistan, beliau itu disebut Maulana karena saking alimnya ini. Tapi juga beliau ini penyair seperti yang Kiai sampaikan tadi. Ya, karena kiai-kiai kita ini ya banyak penyair. Contoh di Madura ya, tentang keadaan hidup setelah mati. Reng matenya mentak isapora di Gusti Allah itu bisa masuk neraka.
kita manusia ini kalau tidak dapat ampunan dari Allah dan tidak minta ampun, tidak minta maghfirah kepada Allah, ya bisa masuk neraka. Tapi oleh kiai kita dulu itu disyairkan, dipuisikan. Bilanya berdepak kade pankakasta setade pada Nabi Allah tak nyepora tanto kaula masuk neraka. Lain kan? Lain itu kata Pujangga Pakistan, Al-Allamah kelas dunia yang wafat tahun 30-an itu. Beliau mengatakan, dari mana kemerduan seruling terdengar dan getar hati sang peniup, bukan dari potongan bambu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara puisi, dari mana puisi itu bisa menggetarkan? Itu dari getar hati si penyairnya, bukan dari susunan kata-katanya. Walaupun dalam kenyataannya hati yang bergetar itu akan melahirkan kalimat, susunan kalimat yang akan menggetarkan. Nah, di situ ya butuh 1 semester di Fakultas Sastra dibahas untuk bicara itu dari sudut bahasa intrinsik yang menggetarkan. Tapi pada pokoknya ketika hati kita bersih, insya Allah kita akan melahirkan kalimat-kalimat yang mampu untuk memberi inspirasi, saya pinjam inspirasi pada orang lain, bisa menjadi motivasi ya pada orang lain. Karena orang-orang yang punya hati bersih itu ya, hati yang bersih itu merupakan sumber energi positif. Jadi ya, sama halnya tidak sama sekali tidak punya energi jelek. Jadi melihat apa saja ya, melihat burung terbang di angkasa hanya sendirian. Oh, burung itu belum punya pasangan. Semoga Allah memberikan pasangan sehingga dia juga bisa menikmati nikmatnya dunia. Atau kita berjalan bertemu dengan tukang beca. Tukang becanya tidak tahu, tapi kita mendoakan. Semoga tukang beca itu segera mendapatkan penumpang, biar bisa memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya. Ketika kita berjalan juga bertemu tukang bakso, kita doakan semoga dagangannya laris sehingga dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran positif seperti itu membuat kita bahagia, dan ketika kita berucap, insya Allah ucapan kita mampu memberikan inspirasi positif kepada orang lain untuk agar orang lain itu selalu ya menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi proses kata-kata bisa jadi puisi itu ini secara umum Pak ya, secara umum gitu, bahwa kan banyak penyair. Jadi prosesnya datang dari hati yang bersih, terus melihat apakah alam, apakah melihat manusia dan lain sebagainya, seperti tadi tukang beca. Itu jadi seperti itu ya proses. Ya, jadi kan karena hati yang bersih itu kan sumber energi positif yang datangnya dari Allah, itu entah namanya hidayah, entah namanya itu ya, ilham atau apa ya. Ilham atau apa. Jadi di dalam hati yang bersih itu seujung rambut pun kan tidak punya rasa benci kepada siapapun, dan tidak akan keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain. Nikmat sekali kan begitu hidup yang tanpa hidup seperti itu sangat nikmat ya. Ya, dan tanpa tidak ada beban, ya. Tidak ada apa ya. Tanpa tidak, kebencian. Iya, intinya tanpa kebencian kepada sesama manusia. Jadi bahkan saya ini kan termasuk orang yang agak kempro ya. Iya. Meletakkan sandal
ketika dulu sering pakai sepatu itu. Ya. Ketika jadi guru kan pakai sepatu, meletakkan sepatu itu secara berantakan, ya nyonya saya marah. Dan ya mertua itu kok istrimu itu marah sama kamu, ya, dan saya diam. Dan saya berpikir, lantas mau marah kepada siapa istri saya? Kalau tidak kepada suaminya. Wah, jadi ya. yang penting biasa, saya itu. menerima Ya. marahnya istri itu bagian Ya. dari cinta, ya, sebab dia tidak akan mungkin untuk marah kepada laki-laki lain yang bukan suaminya. Jadi dinikmati, ya. Jadi Ya, karena bahwa jadi itu bagian dari cinta marahnya. Ini ya inspirasi juga bagi keluarga-keluarga muda khususnya. Kalau istri marah, kalau tidak pada suami, kepada siapa? Jadi itu menarik, Pak. Jadi, Ya. jadi ini telah memberikan inspirasi. Saya jadi ingat ya, jadi ingat. Jadi sebenarnya Pak Kiai, suami istri itu kalau sama-sama bersih atau sama-sama bertauhid kepada Allah, ya, sama-sama menomorsatukan Allah, sama-sama menomorsatukan Allah. Suami istri itu, suami bukan idaman, istri bukan pujaan. Suami istri itu teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Luar biasa kan? Saya mau nangisnya mereka. Iya. Jadi kalau suami istri sama-sama menomorsatukan Allah, kan nikmatkan dalam keluarga itu. Ya. Suami jadi imam di depan baca waladhdallin, istri dan anak-anaknya baca amin. Itu kan satu kesatuan ya, kesatuan. Nah, ya, jadi keluarga aminnya betul-betul bahagia. Itulah dalam bahasa sastra disebutkan suami istri yang menomorsatukan Allah, yang bertauhid kepada Allah, laksana dua butir embun dari ufuk yang berjauhan, yang bersatu dalam sekuntum mawar. Subhanallah, indah sekali. Iya, jadi kalau begini seperti ya bukan kesimpulan, tapi dari apa yang disampaikan Kiai Zawawi Imron ini, lalu jadi satu kesatuan, apakah itu sufi, apakah itu sastra, apakah itu peradaban, apa itu kebudayaan, kepenyairan, Ya, seperti itu. yang penting pelakunya. Nah, pelakunya adalah hamba Allah, orang yang merasa menghambakan dirinya kepada Allah. Iya. Yaitu, ya kemudian ada tugas-tugas buat penyair. Tapi kan tidak ada orang yang mulus penyair. Jadi penyair juga seorang ayah, penyair seorang suami, penyair juga seorang guru, dan bahkan penyair yang bagus puisinya itu kan menjadi guru bangsa. Iya. Ya, dari situlah hati yang bersih itu sumber untuk menambah nikmat-nikmat yang dari Allah. Karena tidak ada nikmat yang dari Allah yang seujung debu pun yang tidak disyukuri pada Allah. Dan orang bersyukur, hati yang bersyukur adalah hati yang pertama untuk dapatkan kebahagiaan dari Allah. Ada dua hal yang hampir selesai ini, tapi ada dua hal yang jadi pikiran saya, Pak Yai. Ada yang pertama dulu, Hubbul Waton, ada lagu Hubbul Waton yang sekarang dimasyarakatkan di kalangan pesantren, dimasyarakatkan di mana? Di acara-acara Nahdlatul Ulama, disandingkan dengan Indonesia Raya. Itu apa masuk karya ini, karya sastra? Wah, lebih dari itu, mahasastra itu. Dan itu tulisan Hubbul Waton Minal Iman itu saya temukan di sebuah kitab yang buyutnya Pak Kiai. Saya konawal dari Bangkalan. Jadi di sebelah kiri itu ada tulisan. Nah, di halaman bagian kanan itu, bagian ini kitab kan begitu. Yang bagian kanan itu kan masih ada ruangan. Ada tulisan Hubbul Waton Minal Iman. Dan mungkin itu yang dilanjutkan oleh santrinya yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Aswullah, kemudian Hubbul Waton Minal Iman. Jadi cinta tanah air dan sebagian dari iman. Dan kala itu dipakai oleh seluruh bangsa kita akan jaya, itu luar biasa itu.
gitu ya. Dan itu alhamdulillah dari kalimat hubbul watan minal iman itu yang dari mana Mbah Syekhul Khalil mendapatkan ya, dari gurunya lagi ya. Tapi saya menemukannya seperti itu ya. Beliau itu kalau cinta tanah air kok sebagian dari iman itu gimana itu. Tapi saya sudah mencobanya untuk menuliskannya menjadi puisi dan saya pernah membacakan itu di Istana Raja Bhumibol Adulyadej di Thailand. Ketika saya menjadi dikukuhkan, terpilih karena takdir Allah menjadi penyair terbaik Asia Tenggara pada tahun 2011, tapi hadiahnya diberikan 2012. Dan saya tanyakan itu, kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Hubbul watan minal iman. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan dosa dan maksiat. Jangan mengisinya dengan kebencian, pertengkaran, adu domba, dan semua hal yang merugikan negara ini. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, penghambaan kepada Allah. Kemudian dengan kesuburan, dengan pertanian, dengan kemajuan, bahkan dengan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Ya, enak itu penjelasannya. Ya. Terakhir Pak, saya ini pernah, artinya aktif kan, bukan aktif tapi tertarik dengan sastra, dengan budaya dan sebagainya. Bahkan pernah ikut Pak Yai waktu 83 di Taman Ismail Marzuki. Itu saya pernah. Maaf Pak Yai sudah membumi waktu itu, meng-Indonesia bahkan mendunia. Saya ini selalu berpikir tentang hadiah Nobel sastra Pak Yai. Berpikir saya begini, kenapa Mesir bisa dapat? Kan negara berkembang dalam terus negara-negara Latin bisa dapat Nobel sastra. Terus saya berpikir Indonesia secara spesifik, apakah tidak pantas kalau seorang Kiai D. Zawawi Imron ini dapat Nobel, hadiah Nobel di bidang sastra gitu. Ini bukan, ini pikiran saya yang lama gitu loh. Itu justru Pak Kiai sejak tadi ini selalu cocok. Sekarang ini yang berlawanan dengan saya. Oh gitu ya. Saya tidak memikirkan hadiah. Oh ya. Dan lagi ada isu kan memang hadiah Nobel itu pernah ada pejuang kemanusiaan terbaik di dunia itu tidak dapat. Padahal sebenarnya harus dapat. Dia tidak terpilih, sudah diajukan masuk nominasi. Namanya Mahatma Gandhi. Oh ya. Sama halnya puisinya Rabindranath Tagore, kemudian puisinya sesama orang India itu juga, cuman kemudian saja di Pakistan. Yeah. Puisinya Iqbal kan tidak kalah. Puisinya Iqbal tidak kalah dengan, tapi Iqbal tidak dapat hadiah Nobel. Kemudian ada juga orang Arab Kristen yang tinggal di Amerika, puisinya itu terkenal seluruh dunia itu.
tapi tidak dapat dia Nobel. Namanya itu orang Libanon yang ada di Amerika yang namanya Gibran, Khalil Gibran. Itu sebenarnya harus dapat aja gitu, tapi tidak dapat. Tapi tidak apa-apa, ini semuanya kan yang menyangkut tentang kehendak Allah gitu ya. Sebab kita memang menulis puisi kan tidak untuk mendapatkan hadiah, tapi yang penting bahwa puisi-puisi itu mampu juga mengajak kita makin cinta pada tanah air, mampu ngerem kita untuk berhenti bertengkar kan. Jadi mampu membuat kita untuk tidak korupsi gitu. Sehingga saya bikin puisi korupsi yang mungkin jelek lah sebagai, tapi isinya buah delima, buah mentor, karunggoni pembungkus nangka, syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Itu kan, dan itu panjang sekali ya. Jadi ya tak mungkin dapat. Tapi yang penting kita bermanfaat lah. Karena itu ketika kita bisa bermanfaat, gitu. Saya di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pernah menyampaikan bahwa kita punya pahlawan-pahlawan yang tak mungkin ditimbulkan di Taman Pahlawan. Contohnya seperti para petani yang memakmurkan negara. Iya. Ya, tiap panen mengirimkan beras untuk kita. Nah, pernahkah ketika kita makan nasi sambil berdoa kepada Allah, semoga Pak Tani ini menjadi pahlawan yang nanti ditempatkan di surga. Jadi sebenarnya habis membaca hamdalah, habis makan itu, ya Allah, semoga petani yang nasinya saya makan itu, atau para nelayan yang ikannya saya makan barusan, semoga menjadi hambamu yang pantas berada di surga. Jadi saya kemana-mana selalu menyampaikan, jadi kalau kita lewat di ladang-ladang pertanian atau di tepi sawah ada kuburan para petani, kita sempat baca Al-Fatihah di situ walaupun dari atas mobil. Dan itu alhamdulillah saya sering melakukannya. Sebenarnya saya ziarah Taman Pahlawan ketika ke desa-desa ke Koboynya atau di Kalela di tepi pantai itu ada kuburan para nelayan yang malam hari di malam buta bertarung melawan gelombang dan badai, kemudian besoknya menyerahkan ikannya kepada umat. Dan kemudian saya sempatkan walaupun tidak turun dari mobil, saya sempatkan baca Al-Fatihah untuk para nelayan. Ya saya insya Allah itu ziarah Taman Pahlawan. Sebab ada orang yang memang berbuat baik itu tidak pernah bercita-cita untuk ingin jadi pahlawan. Dan saya mungkin kayak di Ponorogo, saya Khalil atau kemudian Jenderal Sudirman, Bung Tomo itu berjuang untuk tanah airnya memang semata-mata karena cinta tanah air. Tidak ada niatan nanti aku jadi pahlawan, tidak. Tapi berbuat baik untuk tanah air, siapapun itu harus melakukannya. Karena kita sudah minum air Indonesia yang jadi daging kita ini ya dari bumi Indonesia. Jadi kalau Indonesia yang pertama di mana yang Anda tahu? Kalau saya nggak ini Indonesia kan. Ya. Nikmat sekali ya kayak gitu. Ya. Ini paling akhir. Bagaimana Pak Yai Zawawi melihat perkembangan sastra di Madura? Oh, alhamdulillah. Anak-anak pesantren banyak sekali yang menulis sekarang. Dan bahkan di Pamekasan, di Sumenep itu anak-anak menulis. Ada yang pernah mendapatkan hadiah sastra Rancage dari Pak Ibnu Cidi yang di Bandung. Itu sama dengan sastra Bali, sastra Jawa. Namanya Mat Toyu, ya seorang santri kuliah di UIN Jogja, dapat hadiah sastra Rancage. Itu diberikan kepada sastrawan-sastrawan daerah tapi punya kapasitas nasional. Itu sudah yang kedua mendapat barusan ini yang baru ini yang dapatkan itu Lukman
Lukman Hakim yang pimpinan Radar Madura. Oh iya. Itu dapat itu. Dan dia mengarang dalam bahasa Madura. Dan bukan kebetulan yang ditakdirkan oleh Allah untuk jadi jurinya, kebetulan saya yang memilih. Dan insya Allah saya berusaha seadil-adilnya lah. Saya tidak mau masuk neraka hanya karena jadi juri dan curang. Iya Pak Yai ya. Luar biasa ini bertemu dengan seorang yang talentanya luar biasa, mulai dari muda sampai sampai tua gitu, berkecimpung di dalam dunia kepenyairan. Terima kasih Pak Yai. Matur sekelangkong. Matur sekelangkong. Salam satria pemirsa. Insyaallah. Ben menabi tawangki. Antara anak yang melati dan gula di YouTube, menabi tawangki, silahkan panggil nama saya. Ya. Anak olok ki ngereng. Dan mudah-mudahan Pak Yai ini masih diberi kesehatan. Amin. Karena memang apa ya, kalau dalam pengertian ya gak ada lagi yang sekeliber beliau. Janganlah. Mudah-mudahan nanti akan muncul pada akhirnya ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.